Ganteng banget. Lalet. Iya. Kemarin gue udah servis, ada motor lewat, anjing motor lewat coy. Astagfirullah, pesawat. 2 menit lagi. Anjing ngomong aja anjing. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Salam satu aspal, apa kabar? Semoga kita semua masih selalu diberi kesehatan, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin gue udah servis X-Max bro. Alhamdulillah gue bisa sharing-sharing nih kali ini nih. Sekarang gue mau ceritain berapa biaya perawatan Yamaha X-Max 250 milik gue pribadi. Nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Kita beberin semuanya bro. Jangan lupa buat subscribe channel gua dan follow juga Instagram gua. Langsung aja, gue pernah ceritain juga di vlog gua sebelumnya soal Miara X-Max ini sebetulnya gampang bro. Dan jujur aja gue tuh sebenarnya nggak pernah pakai patokan dari manual book, nggak pernah. Saat motor udah mulai nggak enak, langsung aja tuh gue servis bro. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue juga servis. Setiap gue servis nih, gue selalu minta untuk dibongkar CVT-nya. Mungkin itu sebabnya gue juga jadi agak gimana gitu ke bengkel resmi ya. Kalau bengkel resmi kan ikutin manual book ya, manual servis ya. Kalau gue sih pengennya tiap servis dicek gitu. Jadi fungsi pengontrolan si mekanik juga ada di situ bro. Bisa dilihat rollernya apa enggak, vibratnya masih bagus apa enggak, kampas ganda masih oke apa enggak, dan segala macamnya bro. Itu sih maksud gue, makanya gue nggak pernah lagi servis di bengkel resmi bro. Bukan berarti bengkel resmi nggak bagus, enggak, sama sekali enggak. Gue pengen yang lebih dari bengkel resmi justru, biar gue ngerasain prima terus nih motor, amin. Kemarin gue servis kurang lebih kisaran 26.800 km bro. Itu ya 27.000 lah ya. Itu motor udah mulai kerasa agak berat, dan akhirnya seperti biasa gue melakukan beberapa treatment lagi di X-Max gua. Dari ya biasa ganti oli, terus kemudian servis CVT juga, dibersihin CVT-nya, terus kemudian juga kebetulan ada yang udah harus diganti air filter udara, itu harus gue ganti karena memang kemarin pas dilihat kondisinya sudah nggak bagus lagi. Dibersihin udah tetap renggang dia. Terus kemudian juga cleaning injector udah pasti. Dan satu lagi yang gue coba nih, hal baru nih, semenjak beli sampai sekarang gue belum pernah tuh gurah mesin lah ya, belum pernah. Kemarin gue lakukan. Yang pertama dari ganti oli dulu bro. Ganti oli itu Yamaha X-Max itu minum oli kurang lebih 1,5 liter. 1,5 liter itu kalau nggak ganti filter oli. Kalau nggak ganti oil filter dia 1,5 liter, tapi kalau ganti oil filter itu dia 1,7 liter bro. Gua pakai oli motulnya itu 5W40 bro kalau nggak salah, motul skuter, buat skuter, warnanya orange gitu dia botolnya kalau nggak salah. Satu botolnya itu harganya kurang lebih 150 ribuan. Berarti kalau kan kita nggak bisa ya beli 1,5 atau 1,7 liter tuh nggak bisa. Kita beli ya pasti harus 2 botol ya kan. 2 botol berarti habis kurang lebih 300 ribu bro. Terus kemudian oil filter itu gua beli original aksesoris ya, original part equipment. Original partnya Yamaha, keluaran Yamaha itu dia kurang lebih harganya Rp29.000. Murah meriah. Oil filter bro. Oil filter. Terus oil filter juga nggak perlu tuh tiap kita ganti oli dia ganti filter oilnya juga, nggak perlu bro. Kalau di buku panduan Yamaha itu tiap 10.000 km, artinya 2 kali ganti oli, 1 kali ganti oil filter bro, berarti 2:1 bro. Dan itu juga gue lakukan, tapi gue nggak 5.000 gue servis. Gue servis itu paling 3.500, 4.000 udah gue servis pasti bro, karena memang
ya itu tadi, gue pengen X-Max gue tetap selalu prima sih, gitu aja. Oke, terus sekarang masalah injektor cleaner atau cleaning injektor itu gue ngerasa perlu banget. Memang mungkin ya kalau throttle body kan ya pengganti karburator ya, di motor-motor karburator dia pakai karburator gitu, motor-motor zaman dulu gitu ya. Sekarang itu udah pakai injektor gitu ya. Nah ini masalahnya ke throttle body box. Masalahnya ke throttle body bro. Nah kalau throttle body ini gua ya seperti biasa lah, kayak servis-servis pada umumnya, selalu kita minta untuk dibersihkan, untuk di apa namanya, pakai cairan gitu namanya injektor cleaner gitu bro. Itu kurang lebih harganya kisaran Rp75.000 bro, 75 ribuan, termasuk dalam cairannya, termasuk sama jasanya. Habis itu kita bahas ke CVT. Kalau CVT ini kenapa gue selalu pengen dibongkar gitu bro setiap servis, karena memang seperti yang udah gue sebutin tadi, selalu harus di apa namanya, dikontrol ya sama mekanik ya. Kalau kita di rumah gitu kan kayaknya nggak mungkin ya bongkar tiap saat gitu ya, termasuk CVT, termasuk filter udara, termasuk roller di dalamnya, termasuk V-bed, ada kampas ganda segala macam, dan itu memang perlu harus dipantau bro. Artinya di saat ada satu part yang terindikasi harus ganti gitu, atau udah aus misalnya, udah mencirikan dia misalnya roller lah ya, udah peyang gitu ya, harus diganti bro. Salah satu pun harus diganti gitu, nggak bisa kita biarin begitu aja. Makanya tiap servis gue selalu minta dibongkar bro. Kebetulan kemarin pas dibongkar alhamdulillah CVT-nya aman semua, part-partnya masih bagus semua. Cuma pas di atasnya tuh air filter tuh kayaknya udah mulai nggak bisa dipakai lagi ya, udah mulai renggang dia di dalamnya tuh, udah nggak bisa lagi dibersihin, dan kondisinya juga kelihatannya udah nggak usang ya, harus gue ganti. Makanya kemarin gue ganti air filter, itu kurang lebih harganya 120.000 bro, original juga dari Yamaha genuine parts. Habis itu kemudian ini nih yang selanjutnya, gurah mesin. Gue baca-baca di internet gitu ya, di Google, gue googling gitu kan, gurah mesin itu gunanya buat apa sih? Ternyata bagus bro gunanya bro, tapi nggak perlu sering-sering juga kali ya. Kalau di Yamaha tuh ada namanya Yamaha apa ya, Yamaha oil apa ya, pokoknya carbon cleaner gitu Yamaha, harganya 31 ribuan. Dia fungsinya itu disatukan, dicampur ke dalam tangki bahan bakar bro, kalau nggak salah begitu sistem kerjanya. Tapi gue belum pernah coba yang itu. Gue ini gurah mesin kayak gurah mesin ya motor-motor pada umumnya lah, pakai cairan di tembak dalam gitu dia, terus nanti tinggal dibersihin. Nah kemudian carbon cleaner ini atau gurah mesin itu ternyata fungsinya banyak sih bro, yang gue lihat tuh manfaatnya banyak. Di googling juga lu bisa lihat lah, di situ ada bersihin ruang bakar dari karbon gitu kan, sisa-sisa pembakaran. Terus kemudian dia bisa mengembalikan apa namanya, mengembalikan kompresi gitu kan kepada kompresi keadaan yang semula, jadi tenaga juga nggak ngoyo gitu bro. Mungkin ya, atau nggak begitu kerasa atau gimana gue nggak tahu, tapi yang jelas itu yang gue baca. Terus kemudian satu lagi adalah dia bisa mengurangi emisi gas buang bro, karena kotoran di dalam ruang bakar itu bersih, logikanya aja ya kemungkinan yang keluar juga bersih bro. Lumayan bermanfaat ya carbon cleaner. Kalau gue lihat di internet, di googling gitu kan, kurang lebih ya harganya kurang lebih 75.000 sampai 120.000 bro, tergantung bengkelnya bro. Tapi gue di GG ini 75.000 rupiah bro, murah meriah aja. Karena mesinnya tidur, jadi yang agak bikin sulit buat X-Max ini adalah dia harus disedot gitu bro dari atas, pakai kayak semacam selang atau sedotan gitu bro, disedot, kita pakai kompresi gitu bro. Ya lumayan agak rumit, jadi harus telaten dan bengkel yang betul-betul mau juga buat ngerjain bro. Oke deh bro, vlog singkatnya sampai situ aja. Gua udah sebutin tadi 5 item servis yang gua lakukan di Yamaha X-Max gua. Beli oli 2 liter, satunya 150, berarti 300.000.
Terus kebetulan gue juga beli oil filter 29.000, 30.000 lah ya. Terus kemudian gue beli juga air filter atau filter udara, itu harganya 120.000. Habis itu injektor cleaner 75.000, carbon cleaner 75.000. Itu sendiri bro. Ya kurang lebih sama jasa-jasanya 600.000 lah ya. Sekali servis murah atau mahal itu relatif, terserah lu gimana nyikapinya. Yang jelas gua masih nyaman sama X-Max gua bro. Sayangi motor kalian aja bro. Motor apapun yang lu punya, lu rawat aja baik-baik, itu udah pasti bikin nyaman buat lu sehari-hari kemanapun, sebagai temen lu lah ya di jalan. Mantap bro, segitu dulu vlog dari gua, semoga bermanfaat, semoga menginformasi, menginspirasi ya kan. Salam satu aspal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini.